Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lutfi Indana, SPD MPD, dosen tetap program studi Sistem Informasi Universitas Merdeka Malang. Saat ini saya sedang mengikuti seleksi sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek gelombang 1 tahun 2026. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu etika profesi. Saya mengajar mata kuliah etika profesi pada semester genap tahun 2025-2026 dengan bobot 2 SKS dan merupakan mata kuliah wajib dengan kode MK19. Mata kuliah etika profesi ini terdiri dari 16 pertemuan yang akan membahas materi sebagai berikut. Pengantar etika, moral dan peran etika dalam profesi, teori-teori etika dan penerapannya dalam kehidupan profesional, kode etik profesi dan tanggung jawab profesional terhadap masyarakat, dilema etika pengambilan keputusan berbasis etika dan studi kasus, dan etika kerja, profesionalisme, serta tantangan etika di era teknologi dan digital. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini aktif partisipatif dengan menggunakan model ceramah interaktif dan diskusi. Selain itu, untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap materi dilakukan pretest dan posttest sebelum dan sesudah materi diberikan. Ada juga tugas mandiri untuk mengukur pemahaman konseptual secara individu. Adapun CPL mata kuliah ini adalah mampu memahami dan menerapkan kode etik organisasi dalam penggunaan informasi maupun data pada perancangan dan implementasi suatu sistem. Sedangkan CPMK-nya ada dua, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar etika, moral, dan kode etik profesi, serta menerapkan teori-teori etika dalam menghadapi dilema etika di dunia kerja secara komprehensif. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis keputusan yang etis berdasarkan nilai-nilai profesionalisme, tanggung jawab, dan integritas dalam berbagai situasi kerja, termasuk yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Selamat menyaksikan, semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah etika profesi pertemuan ke-10 ya teman-teman. Oke, sebelum kita mengawali memulai materi pembelajaran hari ini, saya persilakan untuk berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas Mas Nadif. Silahkan dipimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Hari ini jangan lupa ya teman-teman, untuk absennya nanti silakan diisi dengan tanda tangan ya. Nanti muter aja. Baik, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perlindungan data pribadi ya teman-teman. Sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan jenis-jenis profesi, kemudian kode etik profesi juga. Jadi hari ini, kemarin juga saya sudah menyinggung bahwa regulasi apa saja yang berkaitan dengan etika profesi. Nah, salah satunya yang akan kita bahas hari ini yaitu adalah perlindungan data pribadi. Jadi nanti kalau teman-teman semuanya sudah bekerja, baik di bidang apapun, di bidang IT ya, baik nanti mungkin di perusahaan ataupun di instansi pemerintahan, pasti akan berhubungan dengan data. Nah, itu kenapa hal itu penting untuk kita pelajari, karena agar kita tahu resiko dan juga bahaya, dan juga bagaimana sih cara kita
agar bisa melindungi data pribadi kita. Itu ya teman-teman. Nah, mata kuliah ini atau di materi hari ini ada CPL dan CPMK ya. Jadi kalau CPL itu dia diturunkan dari atau yang ada di prodi ya. Jadi CPL kita pada materi ini adalah mampu memahami dan menerapkan kode etik organisasi dalam penggunaan informasi maupun data pada perancangan dan implementasi suatu sistem. Nah, di materi pada pertemuan ke-10 ini ada CPMK 2 ya yang dititipkan pada materi ini, yaitu mahasiswa mampu menganalisis keputusan yang etis berdasarkan nilai-nilai profesionalisme, tanggung jawab, dan integritas dalam berbagai situasi kerja, termasuk yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Nah, untuk tujuan pembelajaran atau yang biasa disebut sub CPMK, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dampak perkembangan teknologi terhadap pengambilan keputusan etis dalam dunia kerja. Baik, sebelum saya mulai ke pretest ya, jadi mungkin saya jelaskan dulu alur pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Jadi nanti teman-teman sebelum saya masuk ke materi inti akan mengerjakan pretest dulu sebagai mengukur pengetahuan awal teman-teman, apakah sudah tahu mengenai perlindungan data pribadi. Selanjutnya nanti saya akan memberikan materi, setelah itu di akhir akan saya berikan post-test. Tenang aja ya, di pretest ini tidak akan dinilai, jadi nanti yang dinilai adalah post-testnya. Jadi waktu materi tolong diperhatikan, biar nanti post-testnya bagus nilainya, itu ya. Baik, silahkan dikerjakan pretestnya, bisa menggunakan komputer masing-masing ya teman-teman. Waktunya kurang lebih 2 menit, nanti berisi 10 soal ya, dan silakan dikerjakan secara mandiri. Baik, sudah selesai ya pretestnya. Langsung saja kita masuk ke materi, yaitu nah ini mungkin saya cerita dulu ya pendahuluannya, kenapa sih kok ada perlindungan data pribadi gitu ya, regulasi terkait perlindungan data pribadi. Jadi awalnya di Indonesia itu banyak sekali kasus kebocoran data di Indonesia dari tahun 2020 sampai dengan 2022. Makanya pemerintah mengantisipasi agar tidak terjadi lebih banyak lagi kasus dengan membuat regulasi, yaitu perlindungan data pribadi. Nanti di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu sendiri akan ada ya beberapa jenisnya apa data pribadi itu, kemudian kewajiban kita sebagai warga negara seperti apa, dan yang terakhir adalah sanksi ketika kita melakukan pelanggaran atau misalkan pencurian data. Mungkin di kelas ini ada yang pernah dapat atau dicuri datanya gitu, mengalami kejadian pencurian data. Oh, sudah pernah Mas? Ya, silakan diceritakan bagaimana. Baik, terima kasih. Mungkin saya akan sedikit menceritakan pengalaman saya bagaimana data pribadi saya itu hilang atau diretas. Beberapa waktu yang lalu kebetulan akun email saya itu dicuri atau diretas. Nah, di dalam akun email saya itu terdapat berbagai banyak data yang penting, misalnya seperti KTP, KTM, dan dokumen lainnya. Setelah saya tahu bahwa data pribadi saya hilang, ada beberapa langkah yang saya ambil sebagai jalan pintas untuk mengatasi masalah tersebut, misalnya verifikasi dua langkah dan juga mengubah password.
Nah, dari pengalaman ini mengajarkan saya bahwa data pribadi itu sangat berharga dan harus dijaga dengan baik agar tidak disalahgunakan oleh orang lain. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi ternyata teman kita sendiri sudah pernah mengalami ya teman-teman terkait dengan pencurian data ya, atau mungkin peretasan data. Makanya kita harus hati-hati ya. Ternyata kasus itu ada di sekitar kita juga gitu ya, nggak cuma di berita-berita aja gitu ya. Next. Jadi kalau di Indonesia regulasi keamanan data di Indonesia itu ada beberapa ya. Nanti yang kita pelajari hari ini itu terkait dengan perlindungan data pribadi. Nanti di pertemuan berikutnya ada undang-undang ITE ya, atau informasi dan transaksi elektronik, dan juga ada terkait dengan undang-undang hak cipta. Jadi ini berhubungan gitu ya. Jadi hari ini yang akan kita bahas adalah data pribadi. Nah, sebenarnya data pribadi itu mengatur berbagai regulasi ya teman-teman. Jadi yang ada beberapa garis besar ya. Ada pertukaran data dalam wilayah NKRI, misalkan antar instansi atau antar lembaga itu sudah diatur. Kemudian dengan wilayah negara lain juga gitu ya, dan juga ada pemerintah atau sektor publik dan juga sektor privat. Jadi setiap sektor sudah ada aturannya masing-masing, bahkan aturan dalam negeri dengan luar negeri. Jadi memang karena begitu pentingnya data ini, makanya pemerintah membuat regulasi terkait dengan data pribadi. Nah, untuk jenis data pribadi tadi ya, kalau undang-undangnya adalah undang-undang PDP ya, kita menyingkatnya PDP atau perlindungan data pribadi nomor 27 tahun 2022. Nah, terkait jenis data pribadi itu sendiri ada dua jenis ya teman-teman. Yang pertama spesifik, itu yang melekat pada setiap individu ya. Yang pertama ada data dan informasi kesehatan, kemudian data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan data lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ini yang data pribadi secara spesifik atau yang melekat pada diri kita. Kalau data pribadi umum, ini yang diketahui oleh khalayak umum ya, bisa nama lengkap, gitu ya. Kemudian jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan data pribadi yang dikombinasikan. Kalau nama lengkap kan semua orang pasti harus tahu ya, nggak mungkin temennya nggak tahu namanya, nama temennya yang lain maksud saya. Kemudian ada pihak-pihak terkait yang terlibat pada pelaksanaan UU PDP ini, yaitu ada subjek data pribadi. Jadi kalau subjek itu ya kita sendiri ya sebagai pemilik data pribadi, kemudian pengendali data pribadi, prosesor data pribadi, dan pemerintah. Nah, contohnya yang prosesor itu ya kayak ini ya, data pribadi yang diproses oleh organisasi pengendali data pribadi, bisa meliputi data pribadi pegawai atau karyawan. Jadi nanti kalau teman-teman sekarang masih menjadi mahasiswa, berarti data sebagai mahasiswa. Kalau saya sudah bekerja, berarti nanti data pribadi pegawai atau karyawan, dan atau data pribadi pengguna layanan atau aplikasi. Seperti misalnya teman-teman pakai e-commerce kan, nah di situ kan teman-teman pakai aplikasi itu, pasti di dalam e-commerce memasukkan data-data pribadi ya, seperti nama, tanggal lahir, kemudian nomor KTP, kan pasti ada di situ. Nah itu kita sebagai data pribadi pengguna layanan atau aplikasi. Nah ini adalah pihak-pihak pemangku kepentingan perlindungan data pribadi ya. Jadi yang pihak-pihak terkait perlindungan data pribadi ini adalah mereka yang memiliki data kita ya, seperti misalkan instansi atau tempat kita bekerja atau tempat kita kuliah, seperti teman-teman mahasiswa kan, mahasiswa berarti kuliah
Jadi data teman-teman itu dimiliki oleh penyelenggara perkuliahan atau kampus ya, atau instansi. Nah, ini adalah prinsip-prinsip perlindungan data pribadi ya, teman-teman. Jadi data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum dan transparan. Ada beberapa data yang memang boleh di share atau diketahui oleh orang lain, tapi ada juga yang tidak boleh ya. Jadi kita harus memilah dan juga memilih data-data kita yang boleh di-share atau yang harus kita sembunyikan gitu, atau yang harus kita keep gitu ya. Kemudian pemeriksaan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya. Jadi kalau ada tujuan lain di luar, misalkan kita menabung di bank, tujuan kita hanya untuk menabung, tapi ada pihak lain yang mengambil data kita untuk digunakan, misalkan ngambil pinjaman. Nah, itu sudah tidak sesuai dengan tujuannya ya. Seperti kasus yang saat ini beredar ya teman-teman, ada direktur Bank BNI ternyata ngambil nasabah petaninya untuk ngambil data petani ya untuk mengajukan pinjaman. Nah, itu kan sudah pencurian data ya, seperti itu. Kemudian pemeriksaan data pribadi dilakukan dengan menjamin hak subjek data pribadi. Jadi hak kita sebagai pemilik data itu harus dijamin dengan cara tadi ya, tidak menyalahgunakan, tidak menggunakan untuk tujuan lainnya dan sebagainya. Kemudian pemeriksaan data pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang terakhir, pemrosesan data pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas. Makanya setiap dari teman-teman di sini punya KTP ya, itu kan sebagai identitas kita, sebagai pasti berbeda antara satu orang dengan yang lain ya, sebagai identitas dan pembeda antara individu satu dengan yang lainnya. Nah, ini ada beberapa kriteria legal basis atau dasar pemrosesan di UU PDP ya. Ada yang pertama ada legal obligation, kemudian yang kedua ada vital interest, dan yang ketiga ada public interest. Nah, untuk legal obligation itu karena saat ini hampir semua berbentuk digital ya, bahkan untuk permohonan KTP dan juga bukti pajak sekarang kan berbentuk digital. Jadi ini juga menjadi pengetahuan baru untuk kita ya, bagaimana cara kita memproses atau bagaimana cara kita menyimpan ya, biar ini tidak biar bisa menjadi dokumen, karena ini dokumen penting kita ya, jadi harus kita rawat dan juga kita simpan gitu. Nah, legal obligation ini adalah untuk mengidentifikasi undang-undang atau peraturan perundang-undangan spesifik yang memerlukan pemrosesan data pribadi, seperti contohnya pajak dan juga kependudukan. Nanti kalau teman-teman sudah bekerja pasti akan ada pengurusan pajak dan sebagainya ya. Jadi itu memerlukan data pribadi kita. Tapi memang harus, karena sebagai warga negara, jadi kita harus mengurusnya. Sekarang sudah berbentuk digital ya. Kalau dulu mungkin masih manual, harus datang ke kantor pajak dan sebagainya. Saat ini sudah bisa diurus secara online, secara digital. Nah, selanjutnya ada vital interest ya. Jadi ini adalah pertimbangan dalam situasi spesifik tertentu atau kondisi mendesak, disertai peraturan perundang-undangan yang menyatakan urgensi dan tujuan. Contohnya, maksudnya ini penggunaan data pribadi kita ya, misalkan kalau kita dalam bencana atau wabah itu kan memerlukan beberapa data kesehatan kita ya. Jadi
BNPB itu mungkin akan mengakses data kesehatan kita karena ini dalam kondisi darurat gitu ya, darurat bencana misalkan, atau ada wabah atau penyakit, atau mungkin yang kemarin COVID ya teman-teman. COVID itu kan sebuah wabah yang sangat menyeramkan begitu ya, makanya pihak berwenang BNPB dan juga Kemenkes yang berada di bidang itu bisa jadi mengambil data pribadi kita karena untuk kepentingan yang mendesak. Yang ada juga public interest, dipakai untuk menyelenggarakan pelayanan publik berdasarkan undang-undang. Ada dua badan yang mungkin beberapa tahun sekali nanti akan mengambil data pribadi kita ya. Ada KPU dan juga BPS. Kalau BPS mungkin di tahun ini teman-teman orang tuanya akan mendapatkan atau kedatangan petugas BPS untuk melaksanakan survei ekonomi ya. Nah, kalau KPU ini kan nanti 5 tahun sekali ya kita akan melakukan pemilu, itu juga pasti data pribadi kita nanti juga akan dilakukan cek ke rumah misalnya. Nah, ini beberapa kewajiban ya, kewajiban yang bersumber pada hak kita. Yang pertama, menyampaikan informasi, kemudian memperbarui dan atau memperbaiki kesalahan atau ketidakakuratan data, kemudian memberikan akses serta menolak memberikan akses, kemudian mengakhiri pemrosesan, menghapus dan memusnahkan, kemudian menghentikan pemrosesan dan penundaan dan pembatasan ya. Apalagi saat ini di era digital ya teman-teman, semua anak muda pasti semuanya punya medsos gitu ya. Hati-hati dalam menggunakan media sosial, jangan sampai konten yang kita share, yang kita upload ke ke media sosial itu menjadi bumerang buat kita yang nantinya bisa menimbulkan peretasan atau pencurian data pribadi kita, gitu ya. Nah, kalau kewajiban sebagai wujud kepatuhan atau compliance itu ada beberapa ya. Yang pertama ada bukti persetujuan pemrosesan sesuai tujuan. Jadi nanti kalau teman-teman di bank atau mungkin di instansi apapun gitu ya, kita harus tanya secara jelas untuk apa sih data ini. Kemudian memenuhi ketentuan transfer data pribadi. Nah, apalagi kalau terkait sharing data pribadi kita, itu kita harus tahu bagaimana atau untuk apa data itu kita mau dipakai. Kemudian melaksanakan perintah lembaga, pengawasan, kemudian pemberitahuan, penghapusan dan pemusnahan data. Jadi semuanya yang ada di sini adalah salah satu bentuk kepatuhan kita ya dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi kita. Nah, mungkin dari sini ya, karena kita tadi sudah tahu berbagai kewajiban, kemudian jenis, nah kita juga harus aware terhadap keamanan data pribadi kita. Yang pertama ya, untuk pengendali data pribadi itu memastikan keamanan data pribadi masuk, dia tidak asal meng-share atau mempublikasikan kepada orang lain gitu ya, terkait data pribadi yang ada di instansinya. Kemudian harus melakukan pengawasan yang tepat, kemudian memastikan perlindungan data pribadi dari pemrosesan data pribadi yang tidak sah. Jadi memang pengendali data pribadi ini harus cermat ya. Jadi nanti teman-teman kalau bekerja juga harus seperti itu, jangan sampai dengan mudah meng-share atau membagikan data pribadi kepada orang lain. Mungkin sampai di sini ada yang ingin bertanya dari materi yang sudah saya sampaikan tadi? Saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan, Mbak. Gimana caranya agar data kita itu aman?
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi gini ya, untuk data kita agar data kita aman. Jadi sebagai mungkin anak muda ya, di sini semuanya anak muda, mahasiswa, itu semuanya pasti punya media sosial ya. Mungkin dari media penggunaan media sosial dulu ya saya jawabnya. Karena yang sering dipakai mahasiswa atau teman-teman anak muda itu kan media sosial ya saat ini. Nah, yang pertama jangan mudah membagikan baik itu identitas ataupun beberapa hal yang sifatnya pribadi, seperti bisa jadi alamat rumah, kemudian nomor HP, itu jangan serta-merta dibagikan di media sosial. Kemudian untuk dari segi penggunaan perangkat gitu ya, tadi sudah ada pengalaman ya dari temannya, sudah pernah diretas dan sebagainya, itu harus kita amankan dengan 2 faktor keamanan tadi ya. Jadi itu sekarang menjadi penting karena dengan 2 faktor nanti ada notifikasi kepada kita terlebih dahulu ya, kalau memang ada aktivitas yang mencurigakan. Seperti itu nanti contohnya ya Mbak. Ya terima kasih Bu. Oke, sudah jelas ya. Jelas. Baik. Oke. Karena materinya sudah selesai, jadi tadi seperti yang saya sampaikan ya, bahwa di akhir pembelajaran akan saya berikan post test untuk mengukur pemahaman teman-teman terhadap materi yang tadi disampaikan. Waktunya sama ya, tadi seperti pretest kurang lebih 3 menit, jadi silakan dikerjakan di komputer masing-masing. Kerjakan secara mandiri ya. Baik. Oke, sudah habis waktunya. Selanjutnya mungkin sebelum saya mengakhiri dengan tugas mandiri nanti ya untuk minggu depan, gitu ya. Jadi saya akan memberikan kesimpulan untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, gitu ya. Jadi yang materi yang kita pelajari hari ini adalah perlindungan data pribadi ya. Nah, perlindungan data pribadi ini muncul regulasi karena banyaknya kasus peretasan yang ada di Indonesia. Kemudian data pribadi itu tadi ada 2 jenis ya, spesifik dan juga yang umum, itu yang harus kita lindungi ya, yang tidak boleh kita publikasikan atau bagikan kepada orang lain. Nah, kewajiban kita sebagai warga negara adalah ya menjaga data pribadi kita dan jangan sampai membagikan secara terbuka gitu ya di media sosial khususnya ya, dan jangan sampai juga kita melakukan pencurian data pribadi karena itu melanggar ya undang-undang perlindungan data pribadi tadi. Oke, itu ya. Jadi untuk tugasnya ini adalah tugas mandiri, dikumpulkan minggu depan ya, nanti bisa dicek bisa dikumpulkan melalui siakat teman-teman ya. Jadi silahkan nanti dikerjakan dan ini mandiri, jadi individu gitu ya. Baik, sudah selesai materi kita pada pagi hari ini. Saya akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Insya Allah ketemu lagi minggu depan di materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.